Seperti sudah saya umumkan pada kali yang lalu, saat ini kita pindah ke seri Injil Lukas pasal yang ke-10. Sebetulnya konteksnya adalah ayat 1 sampai dengan 24. Ini sudah dikhotbahkan satu kali dan itu hanya membahas ayat satunya saja. Dan ini khotbah yang kedua. Dan kita membahas, boleh dikatakan hanya ayat 2-nya saja. Tapi tetap kita akan membaca semuanya. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa dalam kebaktian online ini kami kembali mendapatkan kesempatan, kebebasan untuk membaca, untuk mendengar, untuk mempelajari, untuk merenungkan sebagian firman. Kami mohon supaya Engkau hadir, memimpin, mengarahkan, memberkati acara firman ini, baik penyampaian maupun penerimaan. Tolong hamba-Mu dalam menyampaikan, berikan kekuatan, jasmani, pikiran, khususnya suara. Berikan kata-kata, berikan apapun yang dibutuhkan supaya seluruhnya bisa disampaikan dengan sebaik-baiknya, dengan benar dan dengan sejelas-jelasnya. Lengkapi bungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu. Dan juga kami berdoa untuk acara streaming ini, biarlah semuanya bisa ditangkap dengan sejelas-jelasnya dan Kau jauhkan segala macam gangguan. Dan berikan jemaat semua dimanapun mereka berada keterbukaan dalam hati, konsentrasi dari awal sampai akhir, terang cukupnya sehingga bisa mengerti, dan ketundukan sehingga mereka percaya pada kebenaran firman, dan mau dan bisa dengan kekuatan dan pertolongan Roh-Mu menjadi pelaku dan pelengkap firman. Kami sadar setan pasti bekerja. Kuatkan semua kami menghadapi goda dan serangannya dalam bentuk apapun. Juga jaga listrik, wifi, sinyal HP dan sebagainya, supaya jangan timbul segala macam kekacauan. Terima kasih Bapa, dan nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita tetap membaca ayat 1 sampai dengan ayat 12 ya, supaya saudara melihat konteksnya ayat yang akan kita bahas itu bagaimana. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu dan makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Saudara, karena ini adalah khotbah yang kedua, kita langsung sudah masuk pada angka Romawi yang kedua ya. Dan ini kita membahas suatu rentetan ya, kewajiban atau perintah yang Yesus berikan kepada 70 atau 72 murid yang diutus. Antara 70 dan 72 itu tidak ada kepastian. Jadi itu sudah saya jelaskan pada kali yang lalu dan tidak saya jelaskan sekarang. Jadi hari ini saudara,
Kita hanya membahas poin yang pertama ini di dalam ayat 2. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saya akan memberikan kata-kata William Erikson seperti yang Yesus telah lakukan pada waktu ia memanggil 12 murid, Matius 9, 37, 38. Dan sedikitnya pada satu kejadian yang lain, Yohanes 4 ayat 35. Demikian juga sekarang ia memberitahu murid-muridnya, dalam kasus sekarang ini 70 atau 72 murid, bahwa panen atau tuaian banyak, tapi pekerja-pekerja sedikit. Ia mendesak mereka untuk berdoa atau memohon kepada Tuhan dari tuaian atau panen, untuk mendorong pekerja-pekerja ke dalam panen atau tuaiannya. Matius 9 itu mengatakan demikiannya. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya pada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saya pikir sikon yang ada dalam Matius 9 itu, orangnya banyak, tapi lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ini pasti bukan dalam arti jasmani, ini pasti dalam arti rohani. Dan Yesus tergerak oleh belas kasihan, dan dia lalu berkata pada para muridnya, tuaian banyak, pekerjaan ini banyak, tapi pekerjanya cuma sedikit. Karena itu mereka diperintahkan berdoa kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya dia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saya pikir keadaan kita saat ini di negara kita itu tidak kurang buruknya, kalau tidak lebih buruk. Memang kalau dilihat gereja itu sudah banyak, hamba Tuhan atau orang yang mengaku sebagai hamba Tuhan banyak, orang Kristen banyak. Tapi kalau saudara mau masuk gereja satu persatu, saudara akan melihat bahwa yang betul-betul hamba Tuhan itu sangat jarang. Khotbah-khotbah yang salah, lebih-lebih khotbah-khotbah yang sesat, khotbah-khotbah yang kacau balau, itu tidak akan memberikan apa-apa kepada jemaat kecuali kesesatan. Kalau memberikan 0, itu masih untung. Seringkali memberikan minus. Kalau itu ajaran salah atau sesat, itu memberikan minus. Jadi saudara, mempertobatkan nabi-nabi palsu itu susah, sekalipun tetap harus diusahakan untuk dilakukan, tapi tentu ada batasnya. Tapi Tuhan di sini tidak berbicara tentang kita mempertobatkan para nabi palsu itu, tapi kita meminta pekerja tambahan. Yang sekarang ini pekerja yang sungguh-sungguh sedikit, minta pekerja tambahan. Tentu saja minta pekerja yang sungguh-sungguh, yang baik, yang punya karunia, yang punya motivasi yang bagus, yang Tuhan bentuk sedemikian rupa sehingga bisa menjadi hamba Tuhan yang betul-betul bagus. Saudara, pernahkah saudara berdoa untuk hal itu? Kita berdoa untuk banyak hal, tapi pernahkah berdoa untuk hal seperti ini? Mari kita lihat Yohanes 4 ayat 35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Mereka ngomong, oh masih lama, 4 bulan lagi. Yesus bilang, enggak, sekarang. Seringkali kita meremehkan keadaannya. Oh masih tidak apa-apa, keadaannya masih bagus kok. Kalau saya melihat keadaan saat ini luar biasa buruknya, luar biasa di Indonesia. Dari main Facebook dan sebagainya bisa terlihat luar biasa buruknya.
Dan rasanya memang harus kita minta pekerja-pekerja yang baik, karena yang banyak itu mayoritas yang sangat besar betul-betul kacau balau, tidak karu-karuan. Sekarang mari kita bahas ayat di dalam ayat 2, tapi bagian A-nya saja yang kita bahas, poin A ya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Kita bahas potongan yang pertama, tuaian memang banyak. Saya akan berikan kata-kata Lenski ya. Pertama-tama ia menyatakan dua fakta yang besar. Tuaian banyak, pekerja-pekerja sedikit. Nah ini sangat tidak menyenangkan ya. Kalau tuaian sedikit, pekerja sedikit, atau tuaian banyak, pekerja banyak, tidak masalah. Tapi tuaian banyak, pekerja sedikit. Ya, tapi lanjutkan juga. Yesus tidak berkata ladangnya besar, yaitu untuk dibajak dan ditaburi benih. Pandangannya hanya memikirkan atau mempertimbangkan tuaian. Kita harus mempertahankan bagian ketiga dari perbandingan dan tidak menyimpang ke dalam tindakan menabur, mengusahakan dalam burung tanah, dan menghasilkan tuaian. Tuaian itu telah dihasilkan. Yesus melihatnya. Tuaian adalah domba-domba yang dikenal oleh Tuhan, termasuk domba-domba lain. Yohanes 10:14. Tuhan mengenal mereka yang adalah miliknya. 2 Timotius 2:19. Dengan tuaian, Yesus memaksudkan semua mereka dalam siapa pekerjaan dari kasih karunia Allah berhasil. Dan tuaian ini adalah polus, bahasa Yunani-nya, banyak atau berlimpah-limpah. Jumlah dari mereka yang akan diselamatkan adalah besar. Seperti ladang gandum yang besar dan matang. Mereka berdiri di hadapan mata Yesus dan hanya perlu untuk dikumpulkan ke dalam. Saudara, apa pandangan saudara tentang kata-kata Lenski ini? Dia menafsirkan kata tuaian itu sebagai orang yang sudah berhasil diinjili, berhasil dipertobatkan, betulnya ya. Orang yang sudah Kristen, tinggal dikumpulkan. Dikumpulkan kemana? Dan kalau tuaian itu memang banyak, dan tuaian itu adalah orang-orang yang sudah Kristen, lalu kenapa gerangan murid-murid diutus yang 70 ini kok memberitakan Injil lagi? Saya tidak setuju sama sekali dengan penafsiran Lenski di sini yang begitu tidak masuk akal. Tuaian bukan itu artinya. Mungkin yang melihat, oh baca, nanam, tumbuh pelan-pelan capek, tuaian betul, sudah berhasil. Tapi tidak harus diartikan seperti itu ya. Mari kita bandingkan dengan tafsiran Leon Morris di bawah ini. Bahwa tuaian itu banyak, berarti bahwa di sana ada banyak pekerjaan untuk dilakukan. Jadi dia tidak peduli tentang apapun ya. Dia hanya bicara pekerjaannya banyak. Memang musim membaca, musim menuai itu musim repot, musim sibuk. Jadi pada waktu dikatakan tuaian banyak, pekerjaannya banyak. Dan tidak dihubungkan, apalagi dikontraskan seperti yang Lenski lakukan dengan membaca, menabur, dan sebagainya. Jadi pekerjaan yang banyak, termasuk membaca, menanam, menabur, lalu menyirami, dan sebagainya sampai menuai. Pokoknya semua pekerjaan yang dilakukan untuk gereja, untuk kerajaan Allah di dunia ini, itu termasuk yang Yesus katakan dengan kata tuaian. Jadi bukan hanya kumpulkan kumpulkan ke orang-orang Kristennya. Mana yang Kristen? Zaman sekarang saja cari Kristen yang sungguh-sungguh suka sekali. Saya pernah ditanya baru-baru ini di grup tanya jawab saya. Menurut saya ada berapa orang Kristen dari kalangan orang Kristen? Ada berapa yang sungguh-sungguh? Saya jawab maksimum 10%. Itu pandangan saya. Orang mau percaya mau tidak terserah. Tapi itu perhitungan saya. Maksimum 10%. Bisa di bawah itu. Jadi kalau dia rasanya tinggal kumpulkan,
Lalu orang Kristen yang mana, saudara? Dan dikumpulkan kemana? Ini sama sekali tidak masuk akal omongan Zelensky. Saya lebih setuju kata Leon Morris. Pokoknya seadanya pekerjaannya banyak, tapi pekerjaannya cuma sedikit. Sekarang mari kita lihat komentar Calvin. Dengan kiasan ini, ia menunjukkan secara implisit bahwa banyak orang siap untuk menerima Injil. Dan kata-kata ini sudah lain dengan omongannya Lenski. Lenski orangnya sudah terima Injil, sudah percaya bahkan ya. Tapi ini banyak orang siap untuk menerima Injil, makanya 70 atau 72 orang ini dikirim. Sekalipun jumlah yang lebih besar belakangan menolak secara buruk dan dengan rasa tidak tahu terima kasih yang jahat keselamatan yang ditawarkan kepada mereka, tetapi jumlah orang-orang pilihan yang terbatas yang bercampur dengan orang-orang yang tidak percaya dibandingkan dengan suatu panen atau tuaian yang berlimpah-limpah. Karena Allah menilai suatu kelompok kecil dari umatnya sendiri dengan lebih tinggi daripada sisa dunia ini. Jadi Calvin berkata tuaian ini menunjukkan banyak orang siap untuk menerima Injil. Banyak. Tapi nanti yang menolak ini jauh lebih banyak lagi. Jelas terlihat dalam pelayanan Yesus yang 3,5 tahun itu, yang nolak ini jauh lebih banyak. Sampai sekarang pun jelas yang menolak jauh lebih banyak. Lalu kenapa kalau gitu dia mengatakan tuaian banyak? Dia berkata karena Allah menilai suatu kelompok kecil dari umatnya sendiri tinggi daripada sisa dunia ini. Sisa ini mayoritas, yang menolak mayoritas. Tapi tetap ini dikatakan tuaian banyak karena Allah menilai kelompok ini yang akan percaya dari orang-orang pilihan ini dipandang oleh Allah, dinilai oleh Allah lebih tinggi daripada sisa dunia. Katakanlah saya benar dengan 10% itu, 10% dibandingkan 90% ini masih dalam kalangan Kristen. Lah Kristennya dibandingkan dengan kalangan lain, Kristennya tidak ada sepertiga atau ya sekitar paling sepertiga seluruh Kristennya, termasuk Katolik, Kristen, termasuk sekte-sekte semua, mungkin sepertiga dibandingkan yang lain ini. Ini 2/3. Berarti Kristen yang sungguh-sungguh 10% nanti dibagi lagi, dibagi 3 lagi. Jadi saudara, 3% atau kurang dari itu sangat sedikit. Tapi tetap saudara, di hadapan Tuhan dia menilai yang sedikit ini dengan suatu penilaian yang jauh lebih tinggi daripada sisa yang banyak itu. Saudara sering merasa minder dalam hidup ini. Kalau saudara adalah orang Kristen, maka seharusnya tidak boleh ada rasa minder, merasa diri tidak berharga, merasa diri tidak ada apa-apanya. I am nobody. Saya bukan siapa-siapa. Nah saudara, jangan berkata demikian. Tidak peduli saudara orang yang mungkin kurang pendidikan, saudara mungkin orang yang miskin, saudara orang yang punya pangkat derajat yang sangat rendah atau tidak punya derajat apa-apa. Kalau saudara betul-betul percaya Yesus dan saudara betul-betul adalah anak Tuhan, Allah menilai saudara lebih tinggi daripada orang-orang yang banyak itu. Tidak peduli mereka kaya, punya kedudukan, punya kepandaian, IQ yang tinggi, dan semuanya lebih wah daripada kita. Tidak peduli. Apakah kita pribadi yang rendah, atau gereja yang kecil, atau apapun, tidak usah terlalu hiraukan. Apakah lebih penting penilaian manusia dibandingkan penilaian Tuhan? Kalau Tuhan menilai kita secara tinggi, maka itu seharusnya tidak membuat kita minder. Juga jangan membuat kita sombong, karena kita tidak layak sombong. Penilaian yang tinggi itu karena kasih karunia-Nya, bukan karena kelayakan kita. Saya lanjutkan saudara, penasihat di bawah ini memberikan kata-kata yang menarik. Sekalipun saya tidak tahu cocok atau tidak dengan ayatnya, tapi karena kata-katanya menarik, maka saya kutip di sini. Dia berkata, kematangan tuaian
Di sana ada suatu kematangan dalam kasih karunia, dan di sana ada suatu kematangan dalam dosa. Sabit sedang mendatang kekasih, dan karena itu periksalah engkau ada dalam keadaan kematangan yang mana? Dua toh, kematangan dalam kasih karunia, kematangan dalam dosa. Kenapa ada kata-kata kematangan dalam dosa, saudara? Saya percaya Allah itu punya batas dosa untuk setiap orang, dan itu bisa beda-beda untuk setiap orang. Karena kalau saya lihat orang itu dosanya banyak sekali, dibiarkan, kalau tidak dibunuh-bunuh sama Tuhan, kenapa ya? Belum batasnya, saudara. Pada waktu dia mencapai batasnya, dari mana saya tahu ini? Orang-orang Kanaan itu dibiarkan oleh Tuhan sampai saat mereka itu matang, Israel dikirim bantai mereka. Jadi saudara, ada memang kematangan dalam dosa. Cuma repotnya kalau saudara orang yang belum percaya Kristus, saudara ada dalam dosa, cuma nggak tahu ini sedang masih mentah, atau setengah matang, atau 3/4 matang, atau sudah matang. Kita tidak bisa menebak-nebak, sama sekali tidak punya petunjuk apapun menentukan kita ada di mana kalau kita ada dalam dosa. Saya mungkin berkata dosa, oh nggak apa-apa, aku dosa terus sama Tuhan, nggak apa-apa. Siapa tahu kurang satu dosa pas matang, berat. Jangan main-main saudara dengan dosa. Cepatlah datang pada Kristus. Kalau saudara datang dan percaya pada Kristus dengan sungguh-sungguh, matang dalam dosa ini tidak ada. Karena semua dosa dipikul oleh Kristus hukumannya, tidak ada lagi yang harus saudara pikul. Maka sabit ini tidak akan lagi menakutkan. Saudara termasuk bisa yang matang dalam kasih karunia, tidak akan pernah termasuk matang dalam dosa. Jadi yang belum percaya Kristus, cepat datanglah kepada Kristus. Tapi kalau saudara memang sudah orang Kristen yang sejati, nah saudara sudah ada di dalam kasih karunia. Ada yang masih mentah, ada yang setengah matang, 3/4 matang, ya sudah matang, dibabat juga. Tapi tidak apa-apa saudara, dimasukkan ke lumbung. Kita masuk surga, memang melalui kematian, tapi kita masuk surga, tidak ada masalah. Tapi saudara, pastikanlah saudara ada di dalam kasih karunia dan bertumbuh dalam kematangan di sana, bukannya dalam dosa di luar Kristus, dan bertumbuh dalam kematangan di sana. Pikirkan dan introspeksi baik-baik, saya termasuk yang mana. Sekarang kita masuk dalam poin yang kedua, potongan selanjutnya. Tetapi pekerja sedikit, tua yang banyak, pekerja sedikit. Wah, ini yang repot ya. Saya kira ini seperti wabah sekarang ini ya. Dan di mana-mana terjadi, pasiennya banyak, rumah sakitnya sedikit, dokter perawatnya sedikit. Sudah gitu, dokter perawatnya mati sekali, banyak yang mati. Alat-alatnya, ventilator dan sebagainya sedikit. Vaksin sekarang diproduksi, bayangkan ya, harus memproduksi 7 miliar vaksin. Dan kalau satu orang 2 kali suntik, 14 miliar. Ini sama seperti keadaan ini, saudara. Tua yang banyak, pekerja sedikit. Dalam dunia wabah ini, dunia jasmani bagaimanapun, dunia sekuler, ini sudah cilaka. Tapi menurut saya lebih cilaka lagi dalam dunia rohani. Pekerjaan banyak,
ya penginjilan, ya pengajaran, ya kaunseling, ya apa segala macam, tapi pekerja sedikit. Ini sikon yang luar biasa menyedihkan. Leon Morris berkata bahwa pekerja-pekerja hanya sedikit, berarti bahwa mereka tidak boleh menunda. Tidak boleh nunda dan tidak boleh malas-malasan juga. Kalau saudara adalah pekerja di dalam kerajaan Allah, di dalam gereja, pekerja yang benar, pikirkan. Karena pekerja sedikit, tidak bisa kita tunda-tunda, malas-malasan. Harus kerja mati-matian. Harus cari pelayanan sebanyak saudara bisa. Sekarang sudah ada, terus tambah lagi kalau memungkinkan. Kalau saudara banyak mengikuti khotbah saya di YouTube, mungkin saudara bisa melihat bahwa akhir-akhir ini khotbah saya keluar banyak sekali. Dulu saya tidak pernah memikirkan bisa khotbah dari rumah. Sekarang bisa memikirkan khotbah dari rumah, bisa khotbah saya nanya sendiri. Dan saya punya deretan tak tulis semua. Dan ada juga tak pikirkan, ini juga perlu, ini juga perlu, ini juga perlu. Waduh, repotnya suara saya sedikit. Seandainya saja saya tidak punya suara serak seperti ini, saya satu hari mau khotbah 5 jam ya bisa. Tapi saudara, suara seperti ini tidak memungkinkan. Harus minum beginian, dan ini banyak gulanya lagi ya. Saya punya diabetes, dia pun tidak tahu berat, tapi ini tidak bagus sama sekali. Kalau khotbah banyak lalu terus minum ini, wah ini repot juga. Tapi saudara, yang saya lakukan adalah melakukan pelayanan sebanyak saya bisa lakukan. Facebook itu saya buat grup ini, grup, tangani grup. Lalu khotbah di rumah, persiapan dan sebagainya. Saya kepingin melakukan sebanyak mungkin. Bagaimana saudara? Saya melakukan sesedikit mungkin atau puas dengan hanya ke gereja tanpa melakukan apapun yang berarti? Saudara, bekerja cuma sedikit. Kalau yang sedikit itu malas dan tidak mau bekerja, ini cilaka. Saya lanjutkan ya. Itu juga berarti bahwa mereka harus memandang kepada Tuhan dari tuayan untuk mengutus pekerja-pekerja ke dalam panen atau tuayannya, dan juga untuk kekuatan dan bimbingan bagi mereka sendiri. Pekerja yang sudah ada, termasuk kita sendiri, minta Tuhan berikan kekuatan, berikan bimbingan supaya kita melakukan pelayanan dengan benar, banyak, bagus. Tapi saudara, kita juga harus memandang kepada Dia dan minta Dia mengirimkan pekerja-pekerja yang baik, lebih banyak. Lebih banyak teman kita dalam pelayanan, rekan yang betul-betul rekan. Laki-laki saudara, pernahkah kita berdoa seperti itu? Saya bukan cuma berdoa, saya berusaha. Dan menurut saya memang berdoa dan berusaha itu harus jalan bersama-sama. Saya berusaha mencari pengkhotbah. Dari dulu sudah mencari pengkhotbah yang bisa saya ajari khotbah dengan metode saya. Sampai sekarang susah dapatnya. Sampai saya membentuk grup homiletics. Saya ajari hermeneutics. Saya ajari cara mencari bahan dari buku tafsiran. Dan saya sudah mulai mengajar homileticsnya. Cara membuat khotbah memang belum yang khotbah eksposisi. Khotbah topik sudah mulai dan akan saya lanjutkan. Dan saya berharap melalui itu Tuhan memberikan pekerja dalam arti pengkhotbah yang bisa khotbah seperti yang saya lakukan dan mau melakukan. Kalau bisa tapi tidak mau, repot saudara. Ini pekerja yang malas dan ada gunanya.
Karena membuat khotbah model semacam demikian membutuhkan waktu luar biasa banyak. Apakah orangnya mau berjeripaya seperti itu atau tidak, itu jadi persoalan. Pertama, bisa atau tidak. Kedua, mau atau tidak. Kalau cuma bisa tapi tidak mau, atau mau tapi tidak bisa, ya tidak ada gunanya. Saya butuh yang bisa dan yang mau berjeripaya. Saya lanjutkan saudara. Adam Clarke, jiwa-jiwa yang siap untuk menerima kebenaran sangat banyak, tapi pekerja-pekerja sedikit. Ada sangat banyak ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi dan imam-imam, dari pemimpin-pemimpin dan pemimpin-pemimpin rohani yang benar, tapi hanya sedikit yang bekerja. Ini sikon zaman itu dan ini sikon zaman sekarang. Yesus menginginkan pekerja-pekerja. Ingat ya, pekerja ya. Bukan orang dengan posisi sosial yang tinggi, yang adalah atau pemalas-pemalas atau hamba-hamba dari kesenangan dan dosa. Dan nanti consumere fruges, saya kira ini bahasa Latin ya, dilahirkan untuk memakan atau menghabiskan hasil dari tanah. Dalam semua persoalan-persoalan duniawi, jika di sana ada prospek tentang keuntungan yang banyak, kebanyakan orang cukup mau untuk bekerja. Tetapi jika itu adalah untuk menyelamatkan jiwa mereka sendiri atau jiwa-jiwa orang-orang lain, alangkah malas, pasif atau segan, dan cerobohnya. Ini repotnya ya. Kalau dalam urusan sekuler, kita itu rajin. Dikasih orang info, ini ada bisnis, ada ganggal, bisa untung sekian puluh juta, sekian ratus juta, sekian miliar. Akas sekali, cepat sekali, rajin, tunggu, serius, tinggalkan semua, kejar. Tapi kalau bisnis itu adalah bisnis penginjilan, pengajaran, pelayanan dalam gereja, atau kita tunda, atau kita malas-malasan, saudara, Tuhan membutuhkan pekerja. Memang saudara, kalau dikatakan dia butuh itu bukan dalam arti butuh seperti kalau kita butuh sesuatu, beda ya. Tuhan kalau mau pakai malaikat untuk nginjil dan untuk ngajar firman, bisa saja kalau dia mau. Atau dia sendiri lakukan mujizat, dia nginjil, ngajar, bisa kalau dia mau. Tapi secara umum, yang dia lakukan adalah menggunakan manusia untuk melayani manusia. Menggunakan orang yang percaya, anak-anaknya, untuk melayani dunia dan anak-anak yang lain. Dia pernah nginjili secara langsung, misalnya Saulus itu, Yesus tambahkan diri, cahaya yang terang, dan mempertobatkan Paulus. Tapi saudara, berapa kali dia lakukan itu dalam seluruh Alkitab? Sangat jarang. Cara yang umum, layani orang. Dan dia inginkan pekerja-pekerja, bukan orang dengan posisi sosial yang tinggi, orang yang merasa dirinya atau kaya atau jabatannya tinggi. Memang ada orang kaya jabatan tinggi yang rendah hati, mau pelayanan, ada. Tapi banyak yang gengsi. Aku suruh pelayanan seperti itu. Yang lain-lain yang bawa-bawa itu suruh pelayanannya seperti itu. Lalu pada bagian awal, sangat banyak ahli Taurat, orang Farisi, imam, pemimpin rohani dan sebagainya, tapi hanya sedikit yang bekerja.
Saya khawatir zaman sekarang ini juga demikian ya. Banyak hamba Tuhan, dalam tanda petik, banyak pendeta, banyak penginjil. Sebagian besar bekerja dari setan, karena mereka nabi palsu. Sebagian lain bekerja Tuhan, tapi melayani asal-asalan karena tujuannya duit, atau karena malas, jiplak khotbahnya orang. Saya tahu ada banyak orang jiplak khotbah saya. Saya tidak keberatan, sudah saya berikan tertulis di Facebook maupun di web. Memang untuk orang pelajari, dan untuk hamba Tuhan mau khotbahkan, saya tidak keberatan. Cuma ditinjau dari sudut dia sendiri. Kalau dia cuma bisanya jiplak, dia sendiri tidak maju, saudara. Ya memang dengan belajar itu dia maju, belajar itu ya. Tapi beda dengan saya yang buat sendiri dan dia yang jiplak. Mungkin saya berkata, loh Pak Budi yang jiplak itu, ini kutipan dari Leon Morris, kutipan dari Adam Clark. Saudara, John Stott itu dalam bukunya yang bicara tentang homiletics ya, dia pernah mengatakan kata-kata kurang lebih seperti ini. Kalau kamu mengambil khotbahmu dari satu orang, itu penjiplaan. Kalau kamu mengambil dari banyak orang, itu riset ya. Saya ngambil dari satu orang kan, baca ini, ambil yang bagus, susun sendiri, berikan ilustrasi dan sebagainya, tambahin dari saya sendiri. Lain dengan orang-orang yang jiplak, persis blok. Memang kalau mereka tidak punya karunia, daripada mereka nyusun tidak karu-karuan atau sesat dan sebagainya, saya lebih baik mereka jiplak punya saya. Tapi setidaknya mereka mestinya berusaha kalau memungkinkan. Mereka tidak terus-terusan jiplak, tapi membuat khotbah sendiri. Dan dengan jerih payah, belajar buku tafsiran dan sebagainya, buat tutur khotbah sendiri. Saya juga pernah jiplak. Saya lihat khotbahnya Spurgeon itu pernah saya jiplak sedikitnya 2 kali kalau saya tidak salah. Kalau tidak, 3 kali. Memang persis blok tidak, tapi intinya ngambil khotbah dia. Saya lihat waktu saya baca, waduh khotbah dia bagus sekali, dan tidak bisa saya beritakan, maka saya berikan. Dan saya ngomong tapi ya, khotbah ini khotbah dari Spurgeon. Orang seringkali jiplak tanpa memberikan kredit dari siapa dia jiplak. Kalau saya jiplak, saya berikan kredit ya. Mayoritas ini dari khotbahnya Spurgeon, saya katakan demikian. Tapi sudah itu cuma 3 khotbah kalau saya tidak salah. Selain itu tidak ada jiplaan yang lain setahu saya. Dan saya selalu riset, kumpulkan dari banyak sumber dan buat khotbah. Dan itu yang saya inginkan. Saudara, Tuhan mengendahi pekerja, bukan orang yang tidak mau berjerih payah, keringat dan sebagainya. Tapi yang banyak yang seperti itu. Pekerja yang sungguh-sungguh pekerja, betul-betul berjerih payah, ada berapa banyak? Pikirkan dan introspeksi saudara, termasuk yang mana, saudara? Kan saya lanjutkan dengan kata-kata Matthew Henry. Mereka juga harus prihatin bahwa pekerja-pekerja sedikit. Guru-guru atau pengajar-pengajar Yahudi memang banyak,
tetapi mereka bukan pekerja-pekerja. Mereka tidak mengumpulkan jiwa-jiwa untuk kerajaan Allah, tapi untuk kepentingan dan golongan mereka sendiri. Perhatikan, mereka yang adalah pelayan-pelayan yang baik ingin supaya di sana ada lebih baik, lebih banyak pelayan-pelayan yang baik, karena di sana ada pekerjaan untuk lebih banyak pelayan. Sudah bagian yang warna biru itu ya, butuhnya pekerja yang banyak ya, tapi ternyata pekerja sedikit. Nah kalau guru Yahudi banyak, tapi ini sesat saudara. Dan mereka kumpulkan untuk golongan mereka sendiri. Jadi motivasinya sudah ada karu-karuan, ajarannya tidak karu-karuan lagi. Kita tidak butuh yang seperti itu. Makanya tadi saya katakan, sekarang ini banyak pekerja. Pekerja setan, bukan pekerja Tuhan. Dan juga pekerja dengan motivasi diri sendiri, duit, golongan sendiri. Saya tidak berjuang untuk hanya gereja saya. Kalau ada gereja yang membutuhkan bantuan, selama gereja itu gereja yang benar, saya pasti akan membantu. Dengan cara yang pokoknya saya bisa lakukan. Jadi kalau saya diminta suruh khotbah di sana terus lalu gereja saya tinggal, ya itu tidak memungkinkan. Tapi pokoknya kalau memungkinkan saya bantu, saya akan bantu. Jadi saya tidak bekerja hanya untuk gereja saya, kelompok saya, tidak. Semua saya mau. Sesat pun, kalau dia mau diluruskan, saya mau membantu. Sekarang bagian yang terakhir yang warna merah itu ya, mereka yang adalah pelayan-pelayan yang baik ya, ingin supaya di sana ada lebih banyak pelayan-pelayan yang baik. Nah, kata-kata yang terakhir ini ya, yang warna merah ini, coba bandingkan dengan pendeta-pendeta zaman sekarang, gereja-gereja zaman sekarang. Saya tidak bilang semua, tapi saya katakan sangat banyak yang menganggap pendeta-pendeta lain, gereja-gereja lain, sekalipun dari sudut pandang mereka tidak sesat, tapi tetap dianggap sebagai saingan. Mereka tidak mau. Ini mengatakan kalau pelayan yang baik ingin supaya lebih banyak pelayan yang baik. Mereka ini pelayan yang tidak baik, anggap yang lain sebagai saingan. Saingannya tutup, lebih bagus, nanti jemaatnya masuk gerejaku. Apakah itu keinginan dan doa kita untuk gereja-gereja yang tidak sesat? Kalau gereja itu sesat, lain cerita saudara. Gereja sesat mau kena bom, mau kobongan, mau terbakar, mau apa, kena gempa bumi, mau rubuh, saya tidak peduli, lebih bagus. Karena sesat ini tidak membantu apapun, Tuhan malah merusak. Ini membantu setan, makin hancur, makin bagus. Saya tidak mau bantu, kecuali mereka bertobat. Tapi kalau gereja itu saya anggap gereja yang bagus, injili. Bahkan kalau pun dia ada reform, katakanlah dia Arminian, tetapi injili, saya tetap akan dukung. Dan saya tidak akan anggap dia sebagai saingan. Gereja manapun, pendeta manapun yang benar, injili, alkitabiah, apalagi reform, kalaupun khotbah dia lebih bagus dari khotbah saya, lalu cepat saya pindah ke dia, saya tidak ambil pusing. Saya mengkhotbahkan apapun pada orang-orang ini supaya orang-orang ikut Tuhan dan bukan ikut saya. Kalau orang-orang ikut dia, lalu malah dia ikut Tuhan, sama saja, tidak masalah. Tapi anehnya orang zaman sekarang, kalau ada gereja lain buka, lalu cuma dia pindah, pencuri domba dan sebagainya, macam-macam hal itu. Memang domba mutah, belum tentu domba juga, wedus. Tapi diklaim saja dombaku. Dengan hak apa mengklaim seperti itu? Saya lanjutkan saudara. William Hendriksen, pekerja-pekerja, bukan pemalas-pemalas.
Hendaklah setiap pelayan atau pendeta, penginjil, misionaris dan sebagainya memperhatikan. Saya serahkan pada setiap hamba Tuhan ya, untuk introspeksi sendiri. Apa yang mereka ingin lakukan itu, dan apa yang mereka sudah lakukan sampai saat ini, itu menunjukkan mereka pekerja-pekerja atau pemalas-pemalas. Dalam persiapan khotbah, asal-asalan cepet-cepetan, sehingga khotbahnya tidak ada isinya kecuali dongengan dan lelucon. Atau mereka betul-betul berjeripaya gali Alkitab, baca buku tafsiran, setengah mati, cari-cari bahan, buat khotbah sebagus mungkin. Kalau karunianya rendah, maka dia jeripaya bagaimanapun khotbahnya levelnya rendah. Tapi tetap saya menghargai karena jerih payahnya yang saya hargai. Sebaliknya orang yang punya karunia tinggi menghasilkan khotbah level rendah, saya tidak hargai orang seperti ini. Dan banyak orang seperti itu. Dilihat dari cara khotbahnya, kepandaian dan sebagainya, orang ini karunia tinggi, khotbahnya level rendah, menunjukkan dia tidak berjeripayah. Dan itu pemalas-pemalas, bukan pekerja-pekerja. Kecuali kalau misalnya saya sudah tua, makin tua lagi. Sekarang kan tidak bisa bekerja seperti dulu, karena padahal umurnya belum 66. Bulan 12 nanti 66. Kalau umur saya 70 atau lebih tua lagi, dan kalau saya memang sudah tidak bisa lagi belajar, ya sudah, khotbah-khotbah yang lama akan saya khotbahkan ulang. Kalau saya sudah tidak bisa khotbah lagi, ya sudah, mau diapakan. Tapi selama kekuatan itu masih ada, baik lu berpikir ataupun berkhotbah, maka saya tetap akan berusaha secara maksimal. Saudara, terlalu banyak orang yang khotbah banyak tapi tidak pernah ada persiapan yang memadai sama sekali. Itu pemalas-pemalas, pencari duit, dan bukan pekerja-pekerja. Dan setiap hamba Tuhan harus introspeksi, dia termasuk yang mana. Yang kelihatannya pekerja bisa sebetulnya adalah pekerja setan atau nabi palsu. Nanti kita akan lihat ayatnya. Atau pemalas-pemalas, itu jelas luar biasa banyak. Tapi sudah pekerja-pekerja untuk Tuhan yang serius dan rajin sangat sedikit. Dan ini yang kita butuhkan. Mari kita baca nih ya, 2 Korintus pasal 11 ayat 13 sampai dengan 15. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang, yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah sesuatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Orang-orang yang adalah pelayan-pelayan setan ini, mungkin mereka justru jemaatnya luar biasa banyak, saudara. Bisa puluhan ribu, tidak sampai punya kekayaan sampai T. Tapi bagian terakhir ini memberikan ancamannya. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Kadang-kadang jengkel melihat orang yang jelas-jelas nabi palsu mengajarkan dia pergi ke neraka lah, buat trip to hell lah. Khotbah dia tuh viewersnya 2 juta lebih. Saya pikir 2 juta orang ini bodoh semua atau bagaimana?
Orang yang adakan Trip to Hell, yang nonton khotbahnya dia 2 juta lebih. Tapi memang itu nubuat Alkitab ya. Akan datang saatnya orang akan tutup telinga bagi kebenaran dan buka bagi dongeng. Nah, Trip to Hell itu dongeng. Buka, banyak orang buka telinga kebenaran, mereka tidak mau. Saya pikirkan sudah termasuk pekerjaan bagaimana? Pekerja setan, dan seringkali pekerja setan ini rajin. Pekerja Tuhan yang malas, atau pekerja Tuhan yang serius dan rajin. Saya lanjutkan Calvin. Saya telah menjelaskan teks ini dalam Matius 9, tapi adalah tepat untuk memasukkannya lagi ke tempat ini, karena itu berhubungan dengan tujuan yang berbeda. Untuk merangsang murid-muridnya dengan lebih kuat untuk melakukan pekerjaan mereka dengan rajin. Ia menyatakan bahwa panen atau tuai berlimpah-limpah. Kalau tidak rajin, tidak selesai, ini berlimpah-limpah ya, makanya dikatakan tuaian banyak. Dan karena itu jeripaya mereka tidak berbuah, tetapi bahwa mereka akan mendapati secara berlimpah-limpah kesempatan-kesempatan dari pekerjaan-pekerjaan atau aktivitas dan cara atau jalan dari kebergunaan. Saya yang males, mungkin melayani Tuhan tapi males atau tidak melayani. Pikirkan ya, tuayan itu banyak. Ini seharusnya merangsang saudara untuk melayani dengan rajin, tekun. Tapi bagian yang terakhir yang warna merah ini ya, mereka akan mendapati secara berlimpah-limpah kesempatan-kesempatan dari pekerjaan-pekerjaan, aktivitas dan cara jalan kebergunaan. Saudara, kalau saudara mau cari cara untuk pelayanan, saya jamin saudara akan mendapatkan. Saya tidak akan melayani tempat di mana saya tidak berkarunia, karena saya yakin itu bukan panggilan saya. Saya tahu saya tidak bisa nyanyi, saya tahu saya tidak mungkin bisa main musik, saya tidak akan bahkan belajar pun tidak, karena sudah pernah dicoba nyanyi, belajar bagaimana pun tidak becus nyanyi. Apalagi dengan suara yang merdu seperti ini, orang langsung matikan YouTube-nya kalau saya nyanyi masuk YouTube. Tapi saya tahu karunia saya, khotbah, ngajar, debat, nulis, itu karunia saya. Waktu saya pulang dari Amerika, ada satu pendeta dari gereja yang besar, saya tidak perlu sebutkan gerejanya ya, gereja yang besar di Surabaya, datangi saya, maunya minta saya jadi pendeta gereja itu. Kalau saya mau, dari sudut keuangan pasti enak, karena gereja itu besar, gereja itu kaya. Saya pasti makmur urusan keuangan. Dan sebetulnya tidak salah saya mau di sana, kalau pelayanan yang diberikan kepada saya pelayanan yang bagus. Tapi pendeta itu tanya, Pak Budi senang besuk? Saya bilang enggak. Saya ngomong apa adanya, terang-terangan enggak. Ngomong di gereja yang dulu tuh orang yang rutin datang tak besuk, minggunya tak datang malah. Lalu dia berkata kepada saya, wah, jemaat kami senang pendeta yang besuk. Kok banyak besuk? Kok banyak enggak karu-karuan, enggak apa-apa. Cari pendeta lain. Saya langsung tolak. Enggak. Selesai. Enggak peduli gereja besar, enggak peduli duitnya besar. Kalau memang tujuan saya cari duitnya dan dulu saya enggak jadi pendeta. Kok saya itu tinggal saya tinggal karena panggilan Tuhan kok. Sekarang cari gereja yang bayaran besar untuk besuk. Karunia saya tidak di sana. Lalu karunia saya jadi apa kalau saya besuk terus?
Saudara, sekalipun sekarang gereja kecil, pelayanan saya banyak karena saya cari. Main Facebook itu kayaknya kebetulan ya, karena ngamuk sama orang, ngelabrak orang, berikan tulisan yang luar biasa kasar, sikat orang habis-habisan sampai rame, hebohkan seluruh Facebook. Tapi selalu saya melalui Facebook saya melihat ini pelayanan, masukkan khotbah dan sebagainya, buat grup lagi, buat grup. Sekarang grupnya sampai kan, waduh, kebanyakan grup saya ngurusin. Apalagi sekarang bisa khotbah di rumah, dapatkan lagi suatu kesempatan pelayanan lagi yang dulu saya tidak pernah tahu. Saudara, pokoknya kalau saudara memang mau pelayanan dan mau pelayanan dengan rajin, dengan tekun, dengan serius, minta kepada Tuhan dan gunakan pikiran saudara, cari. Saya yakin kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan atau aktivitas yang benar, membuat diri saudara berguna untuk Tuhan, itu banyak. Ngomong kosong kalau tidak ada. Tidak ada karena saudara nyari. Saya nyari sampai suka banyak bagi saya sekarang ini. Saya lanjutkan. Leon Morris, bahwa pekerjaan yang sedikit berarti bahwa mereka tidak boleh menunda. Maaf, ini sudah nih. Saya baca terus apa-apa. Itu juga berarti bahwa mereka harus memandang pada Tuhan dari tuayan untuk mengutus pekerja-pekerja ke dalam tuayannya, dan juga untuk kekuatan dan bimbingan bagi mereka sendiri. Saya kira ini kedua bulan tadi sudah ada. Nah, saya lewati saja. Sekarang kita masuk ayat B ya. Ayat 2b. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan, supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Saudara, pertama ini jelas ya, kita harus berdoa supaya Tuhan memberikan pekerja-pekerja. The BPK Illustrator mengatakan, merupakan kewajiban gereja untuk berdoa, dan itu dengan sungguh-sungguh dan tanpa henti-hentinya, kepada Allah yang adalah Tuhan dari panen atau tuayan, untuk meningkatkan jumlah dari pekerja-pekerja yang setia, dan untuk mengutus lebih banyak pekerja-pekerja ke dalam panen atau tuayannya. Saudara, gereja secara bersama-sama maupun orang Kristen individu harus berdoa untuk hal ini, khususnya dalam zaman ini di mana pekerja-pekerja itu sangat sedikit dan pekerja-pekerja setan itu yang luar biasa banyak. Leon Morris, doa untuk lebih banyak pekerja-pekerja untuk Allah merupakan suatu kewajiban yang dibebankan kepada mereka yang bekerja bagi Dia. Justru kalau kita tuh sudah jadi pekerja, kita disuruh berdoa minta pekerja lebih banyak. Kalau kita ini ngangguran, tidak punya pelayanan yang berarti, lalu minta Tuhan kasih orang pekerja, lah ya, daripada berdoa minta pekerja, saudara melayan lebih dulu, jadi pekerja dulu lah. Kalau saya tidak punya pelayanan dan saya berdoa Tuhan kirimkan pekerja, secara implisit Tuhan kirim mau pekerja supaya aku tidak usah kerja. Ini doanya kurang ajar jadinya. Kita bekerja, kita minta pekerja. Gereja ini terlalu kecil, sangat kurang sumber daya manusianya, sangat kurang pekerja. Pekerja seperti Chandra ini berkisah banyak-banyaknya pelayanan, sudah dia ini kesehatannya buruk, pelayanannya banyak sekali. Banyak orang sebetulnya bisa bekerja, tidak mau bekerja, terpaksa pekerja-pekerja tertentu diambreki dengan sebanyak-banyaknya pelayanan. Dan kalau terjadi apa-apa pada pekerja satu ini, bubar seluruh gereja. Jadi sebelum saudara berdoa untuk minta pekerja,
saudara sendiri jadi pekerja sesuai kehendak Tuhan, sesuai karunia yang ada, baru minta. Saya lanjutkan, Adam Clark. Mereka yang paling cocok untuk pekerjaan biasanya adalah yang paling enggan pada pekerjaan. Ini aneh ya, tapi nanti kita lihat apa contohnya ada enggak ya. Orang yang kepingin untuk menjadi seorang pengkhotbah tahu sedikit tentang Allah, tentang sifat dasar manusia, atau tentang hatinya sendiri, makin dia kepingin jadi pengkhotbah. Sebetulnya orang ini tidak tahu apa-apa, tidak tahu Tuhan, tidak tahu manusia yang dia mau dilayani, tidak tahu hatinya sendiri juga. Yang paling cocok untuk pekerjaan biasanya enggan, takut-takut dan sebagainya dan sebagainya. Saya lanjutkan. Merupakan wilayah Allah untuk mendorong pengkhotbah seperti itu untuk bekerja, dan merupakan kewajiban kita untuk memohon kepadanya untuk melakukan itu. Seorang pelayan Kristus digambarkan sebagai seorang pekerja harian. Ia datang pada panen atau tuaian, bukan untuk menjadi tuan atasnya. Ini kalau saudara di luaran jadi bos ya, lalu mau pelayanan, lalu di gereja mau jadi bos, bosnya tambahin oke. Nah, jadi bosok. Ini merusak tidak karu-karuan orang yang mau jadi tuan di dalam pelayanan. Kita rekan semua di dalam pelayanan, tidak ada yang jadi bos. Bukan untuk hidup dari pekerjaan atau jeripaya orang-orang lain. Ini yang kayak khotbah jiplak dan sebagainya itu ya. Ada yang kurang ajar lagi, bukan coba jiplak tulisan lalu dikhotbahkan, itu masih tidak apa-apa. Khotbah yang sudah masuk YouTube, di-download, di-upload atas nama dia, ini lebih kurang ajar. Hidup dari pekerjaan atau jeripaya orang lain. Nanti yang dapat pahala orang yang dijiplak itu, bukan dia. Jadi saudara, bukan untuk jadi tuan, bukan hidup dari jeripaya orang lain, tapi untuk bekerja, dan untuk bekerja pada harinya. Sekalipun pekerjaan itu bisa sangat sukar atau berbahaya, tetapi menggunakan suatu ungkapan yang akrab. Di sana ada upah atau pahala yang baik pada saat panen selesai. Dan hari itu, sekalipun panas, hanyalah suatu hari yang pendek. Pekerjaan itu bisa sangat sukar, masih enak kalau sangat sukar, bisa sangat berbahaya. Saya lanjutkan. Betapa harus dengan sungguh-sungguhnya kawanan domba Kristus berdoa pada gembala yang baik untuk mengutus kepada mereka pendeta-pendeta yang mengikuti hati Tuhan, yang akan memberi mereka makan dengan pengetahuan, dan yang akan menjadi cara penyebaran pengetahuan tentang kebenarannya dan rasa atau bau dari kasih karunia-Nya atas seluruh bumi. Ini kurang sekali ya. Banyak lihat khotbah-khotbah, juga dulu sering pergi ke gereja-gereja dengarkan khotbah-khotbah, hampir semua tidak ada isi. Dengarkan 100 khotbah, belum tentu ada satu khotbah yang ada isinya. Bahkan dari orang yang punya nama besar, belum tentu ada satu yang ada isinya. Banyak yang penuh dengan omongan-omongan yang besar, tapi sebetulnya tidak ada isinya. Tapi tetap ada banyak orang bodoh yang anggap khotbah ini bagus, karena mereka tidak tahu apa yang bagus dan apa yang buruk. Saya lanjutkan dari William Hendriksen. Perhatikan keseimbangan yang indah yang dipertahankan di sini antara kedaulatan ilahi dan tanggung jawab manusia. Ini memang reform ya, William Hendriksen reform. Kedaulatan Allah, tanggung jawab manusia, dua-dua harus diambil.
adalah Allah. Ia sendiri atau ia saja yang mampu untuk memperlengkapi manusia dengan kualitas-kualitas yang diperlukan untuk melaksanakan perintah misi. Adalah Allah yang mengutus, kadang-kadang hampir secara memaksa, mendorong keluar, karena tidak semua orang segera mau. Kayak tadi ya, dikatakan yang mampu itu malah segan, takut-takut dan sebagainya. Nah, di sini diberikan ayatnya sederet ya. Keluaran 40, 13, 1 Raja 18, 7, 16, Ester 4, 9, 17, Yeremia 1, 4, 7, nanti kita baca. Memperlengkapi, memampukan, mentahbiskan. Di sisi lain, ini sama sekali tidak menyebabkan berlebihan doa dan usaha keras dari manusia. Ke-70 atau 72 murid itu harus berdoa supaya bisa memperkenan Allah untuk mengutus pekerja-pekerja. Dan memang yang mampu mengutus, memperlengkapi, memberikan karunia dan sebagainya itu Tuhan. Kedaulatan Tuhan. Tapi kita diberikan tanggung jawab berdoa. Dan menurut saya bahkan berusaha mencari, seperti yang saya lakukan buat grup homiletik dan sebagainya, itu bukan hal yang salah. Karena kedaulatan Allah, tanggung jawab manusia, dua-dua dipercaya oleh reform. Sekarang saudara, kita lihat ayat-ayat yang diberikannya. Keluaran 4, 10, 17. Lalu kata Musa kepada Tuhan, ini Musa sudah dipanggil untuk minta Firaun lepaskan Israel dan sebagainya. Lalu kata Musa pada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Mungkin dia ini orang yang pelet, atau mungkin orang yang gagap kalau ngomong mungkin seperti itu, saya tidak tahu. Tapi Tuhan mau pakai dia tidak mau tahu, saudara ya. Gagap atau pelet atau apapun, kalau dia dipanggil, dia dipanggil. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Alasan dia dibantah oleh Tuhan. Tak peduli pelet, tak peduli gagap, yang ciptakan lidahmu aku akan sertai, pergi. Masih ngotot, sudah perhatikan ayat 13. Tapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kira-kira yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan dia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Saudara, waktu saya dipanggil Tuhan, sebetulnya saya juga keberatan. Saya paling takut berdiri di muka umum. Dari kecil sampai besar paling takut. Dan saya memang tidak kepingin sama sekali jadi pendeta. Kalau pikiran saya dulu, gila apa jadi pendeta? Tapi waktu Tuhan manggil, saya tidak bisa menolak. Takut, memang takut, tapi berangkat. Dan itu yang harus dilakukan. Kalau Tuhan panggil saudara, saya takut, jangan lalu mandek. Pahlawan maupun pengecut, dua-dua bisa takut. Cuma kalau pengecut, takut, mandek. Kalau pahlawan, takut, jalan terus. Itu kalau tidak salah kata-kata dari pelatih tinjunya Mike Tyson.
Saudara, gumulkan apakah saudara memang dipanggil oleh Tuhan atau tidak. Memang tidak semua orang dipanggil dari pengkhotbah, pendeta dan sebagainya. Gumulkan. Kalau memang dipanggil dari pengkhotbah, pendeta, pengajar, tidak peduli takut, maju terus. Saya dulu tidak pernah mikir saya bisa, tapi sekarang saya bisa. Tuhan tidak ngawur saja manggil. Saya lanjutkan saudara, teks selanjutnya 1 Raja 18 7-16. Sedang Obadiah di tengah jalan, ia bertemu dengan Elia. Setelah mengenali dia, ia sujud serta bertanya, "Engkaukah ini, hai tuanku Elia?" Jawab Elia kepadanya, "Benar. Pergilah katakan kepada tuanmu, Elia ada." Tapi jawab Obadiah, "Apakah dosa yang telah kuperbuat, maka engkau hendak menyerahkan hambamu kepada Ahab supaya aku dibunuhnya?" Disuruh pelayanan ya, suruh pergi ke Ahab, beritahu Elia ada. Segan, takut ya. Lalu protes, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada bangsa atau kerajaan yang tidak didatangi suruhan tuanku Ahab untuk mencari engkau. Dan apabila orang berkata ia tidak ada, maka ia menyuruh kerajaan atau bangsa bersumpah bahwa engkau tidak ditemukan di sana. Dan sekarang engkau berkata, pergilah katakan pada tuanmu, Elia ada. Mungkin terjadi apabila aku sudah pergi daripadamu, roh Tuhan mengangkat engkau ke tempat yang tidak aku ketahui. Kalau aku sampai pada Ahab untuk memberitahukannya dan engkau tidak didapatinya, tentulah ia akan membunuh aku. Padahal hambamu dari saksi takut akan Tuhan. Tidak akan diberitahukan kepada tuanku apa yang telah kulakukan pada waktu Isabel membunuh nabi-nabi Tuhan. Bagaimana aku menyembunyikan 100 orang nabi-nabi Tuhan dalam gua 50 sekelompok dan mengurus makanan minuman mereka. Dan sekarang mengapa engkau ini berkata, pergilah katakanlah kepada tuanmu Elia ada, ia pasti akan membunuh aku. Jawab Elia, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang kulayani, sesungguhnya hari ini juga aku akan memperlihatkan diri kepadanya. Elia bersumpah. Dan lalu baru dia mau. Lalu pergilah Obadiah dan sebagainya. Tapi pertama dia takut. Elia bersumpah, aku akan pergi, aku akan temui dia. Sekarang Esther pasal 4 8-17. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu, mereka adalah orang-orang Yahudi yang mau dipunahkan semua, diserahkannya kepada Hatta supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Esther. Lagi pula Hatta disuruh menyampaikan pesan kepada Esther supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan Bagina. Lalu masuklah Hatta dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Esther. Akan tetapi Esther menyuruh Hatta memberitahukan kepada Mordekai. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Raja ini otoriter banget ya, dan soknya luar biasa. Datang menghadap tanpa dipanggil, hukuman mati. Kecuali tahu-tahu dia ulurkan tongkat emasnya dan sebagainya, nah orang itu tidak dihukum mati. Jadi Esther ini risiko, sudah 30 hari tidak dipanggil. Rupanya rajanya sudah bosan sama dia atau gimana. 30 hari tidak dipanggil karena mau menghadap tanpa dipanggil. Kalau raja tidak mengulurkan tongkat emas, dia dihukum mati. Jadi dia disuruh Mordekai melakukan suatu pelayanan. Dia takut. Kita baca 12. Ketika disampaikan orang perkataan Esther kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab kepada Esther. Jangan kira karena engkau dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Saudara, kalau karena satu dan lain hal saudara mendapatkan satu kedudukan posisi yang hebat,
gunakan untuk Tuhan dan kerajaannya. Saya lanjutkan. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawabnya kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai, dan diperbuatnya tetap tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Disuruh pelayanan, takut, tapi diberikan tekanan, jawaban, dan di akhirnya mau, tidak peduli harus mati. Yeremia 1 ayat 4-8. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Sekarang bagaimana kata-kata Yeremia? Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Mirip dengan Musa ya. Tapi kalau Musa mungkin karena ada cacat dalam bicaranya dia. Kalau dia alasan tidak pandai bicara karena dia masih muda. Nah kalau satu bangka 90 tambah tidak bisa bicara, saudara. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, jangan katakan aku ini masih muda, tapi kalau siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikan keempat teks yang baru kita baca ya. Setiap orang yang dipanggil ini keberatan untuk melakukan pelayanan yang disuruhkan kepada dia. Tapi untuk setiap keberatan selalu ada jawaban. Dalam semua mereka, dan semua mereka akhirnya tunduk. Dan semua mereka akhirnya tunduk pada panggilan pelayanan itu. Mula-mula berdatang, diberikan jawaban, tunduk pada panggilan pelayanan itu. Yunus agak lain, keberatan, dan Nabi ini lebih bandel dari semua orang ini digabung jadi satu. Dan dia pergi ke tempat lain. Tuhan paksa dia dengan masukkan dia ke dalam perut ikan sampai dia mau. Saudara, lebih baik kalau Tuhan panggil, tunduk secara sukarela, tidak peduli takut. Percayalah, dia tidak ngawur di dalam memanggil. Kalau memang dia memanggil saudara. Saya lanjutkan kata-kata Calvin. Kalau berdoa kepada Tuhan atau Tuhan dari panen atau tuayan, karena tidak seorang pun dari dirinya sendiri akan menjadi seorang pelayan Injil yang tulus atau sungguh-sungguh dan setia. Dan karena tak seorang pun melaksanakan dengan cara yang benar jabatan dari guru atau pengajar, kecuali mereka yang Tuhan bangkitkan dan perlengkapi dengan karunia-karunia dari rohnya. Kapanpun kita menyadari kurangnya pendeta-pendeta, kita harus mengangkat mata kita kepadanya untuk menyediakan perbaikan. Di sana tidak pernah ada kebutuhan yang lebih besar untuk menaikkan doa ini daripada selama masa yang buruk yang menakutkan dari gereja yang sekarang kita lihat di mana-mana di sekeliling kita. Calvin hidup pada zaman reformasi ya. Memang Calvin lahir tahun 1509, reformasi tahun 1517, dia masih umur 8 tahun. Tapi reformasi jalan terus, ribut di mana-mana. Dan saya yakin Calvin melihat juga kekacauan yang tidak karu-karuan karena Katolik mayoritas pada saat itu, dan kesesatan ada di mana-mana. Orang-orangnya benar sangat sedikit. Tapi kalau kita sekarang baca sejarah saat itu, pengkhotbah satu masih banyak. Bandingkan dengan kita saat ini, saya kira yang zaman sekarang ini lebih sedikit lagi. Jadi kalau zaman Calvin saja, dia katakan tidak pernah ada kebutuhan yang lebih besar untuk menaikkan doa ini
apalagi pada zaman sekarang ini. Berdoalah saudara, berdoalah dengan rajin, dengan tekun, minta Tuhan berikan pekerja, dan pekerja yang motivasinya benar, karunianya bagus, rajin, tekun, pintar. Bodoh juga boleh, selama Tuhan berkati pelayanan dari orang yang bodoh. Dia bisa pakai bodoh maupun pintar. Petrus itu orang tidak pendidikan. Khotbah 1 kali 3.000 orang bertobat. Yesus 3,5 tahun tidak dapat segitu kok. Paulus pun pintar, tidak pernah khotbah 1 kali bertobat 3.000 orang. Kalau saudara merasakan kurangnya pendeta, berdoalah, minta pendeta. Kalau nyanyi, banyak orang pintar nyanyi. Khotbah, ngajar, debat, nulis, buat tulisan yang betul-betul bermutu, tidak banyak. Banyak buku-buku yang kayak sampah. Maukah berdoa? Kan poin kedua, tuayan itu adalah milik Allah. Dalam Anderson berkata, pekerja-pekerja ini harus bekerja dalam tuayannya, yaitu tuayan Allah. Orang-orang yang kita usahakan untuk menangkan bagi Tuhan bukan milik kita, untuk bisa kita perlakukan sehingga menyenangkan kita. Mereka adalah tuayannya. Ini harus selalu dicamkan atau diingat. Perhatikan ya, tuayan atau panen itu milik Tuhan, bukan milik pendeta atau gereja. Makanya saya selalu paling benci pendeta-pendeta atau gereja-gereja yang selalu kerjanya memprotes pencurian domba. Saya ingat waktu saya pulang dari Amerika dan saya kembali ke gereja saya yang asal di Surabaya. Ada semacam pemahaman Alkitab dan pendetanya berunding dengan mengadakan semacam ya tanya jawab, ya minta input gitu ya, dengan orang-orang yang ikut PA yang cuma ya 20-an atau 30-an orang paling banyak. Saat itu saya kira Betani itu baru mulai muncul, karena waktu saya berangkat dari Indonesia tahun 85, saya tidak pernah tahu ada Betani. Pulang tahu-tahu bahwa Betani sudah menghebohkan. Lah kelihatannya pendeta gereja saya ini takut jemaatnya diambil Betani. Lalu ajak runding. Ada usul apa? Nah, ada jemaat-jemaat, saya tidak tahu dia jemaat atau dia majelis, dia usul berikan larangan pergi gereja sana, pecat dari gereja sini. Saya pikir ini orang gendeng atau gimana. Semua satu persatu usul. Lalu pendetanya tanya saya ngomong, kalau saya punya gereja, lalu jemaat saya pindah ke gereja lain, yang saya akan lakukan adalah introspeksi. Kalau jemaat itu memang domba, dan kalau saya memang memberikan rumput, makanan yang baik pada mereka, mestinya mereka tidak pergi. Jadi dua kemungkinan, saya berikan makanan yang baik, tapi mereka wedus, mereka bisa tetap pergi. Atau mereka domba, saya berikan makanan tidak baik, ya enggak, ya kelaparan, dombanya pergi, cari gereja lain. Jadi dengan kata-kata saya itu, saya boleh dikatakan kritik pendeta itu. Dan saya tidak takut lakukan itu terang-terangan depan orangnya tuh. Kalau saya introspeksi. Jadi kamu introspeksilah, selama ini kamu berikan
rumput atau tidak. Semua yang ngamuk karena domba curi, pertama-tama belum tentu itu domba, sangat mungkin itu kambing. Kedua, kalau pun itu domba, itu dombanya Tuhan. Siapa bilang itu dombamu? Pindah. Selama bukan pindah ke gereja sesat, ya sudah. Lah kalau pindah ke gereja sesat, memang mesti dikejar. Besok kalau bisa dikembalikan. Tapi kalau pindah ke gereja yang benar, ya sudah, biarin. Di sana juga bertemu Tuhan, biarlah. Jangan anggap gereja lain yang dalam pandangan Tuhan tidak sesat sebagai saingan. Banyak orang dirikan gereja seperti dirikan warung. Itu sudah bolak-balik saya katakan. Memang kalau dirikan warung, tahu sebelah dirikan warung juga, wah ini kurang ajar. Langganan saya pindah sana, kurang langganan saya. Tapi orang dirikan gereja tujuannya bukan cari duit. Kalau dirikan warung tujuannya memang cari duit. Tujuannya memuliakan Tuhan. Kalau dirikan gereja seharusnya. Jadi dekat ada gereja lain, kalau dia juga memuliakan Tuhan, kenapa tidak justru kontrol lalu bekerja sama? Kenapa malah anggap dia sebagai saingan? Karena itu bukan pendeta, itu pemilik warung. Dirikan warung bukan dirikan gereja. Bertobatlah pemilik-pemilik warung. Jadilah pendeta yang sungguh-sungguh mendirikan gereja. Sekarang kita masuk dalam poin yang ketiga. Konsekuensi dari doa untuk meminta pekerja-pekerja. Jangan sembarangan doa ya. Doa ini memang didorong, disuruh, tapi ada konsekuensinya. The Bible Exposition Commentary. Alih-alih dari berdoa itu suatu pekerjaan yang lebih mudah, mereka harus berdoa untuk lebih banyak pekerja-pekerja untuk bergabung dengan mereka. Dan kita pada saat ini perlu mendoakan doa yang sama. Kita kuala dengan pekerjaan ya. Oh doa Tuhan, enteng no pekerjaanku, mudahkan. Daripada berdoa seperti itu, Tuhan kasih orang pekerja lebih banyak, untuk bareng dengan aku tangani sehingga bisa ditangani pekerjaan yang banyak ini. Sekarang yang warna merah, harus perhatikan bahwa adalah pekerja-pekerja, bukan penonton-penonton yang berdoa untuk lebih banyak pekerja-pekerja. Terlalu banyak orang Kristen berdoa untuk seseorang yang lain untuk melakukan suatu pekerjaan yang mereka sendiri tidak mau melakukannya. Kalau saudara doa seperti itu, saudara kurang ajar. Tuhan kirim pekerja supaya aku bisa nganggur terus, tidak usah lakukan apa-apa, biar dia lakukan semua yang lain. Dan banyak jemaat anggap pendeta itu yang mesti lakukan semua pekerjaan. Mereka tidak perlu lakukan pelayanan apapun. Yang ngajari seperti itu Alkitab sebelah mana saudara? Kita digambarkan sebagai tubuh Kristus, dan setiap kita masing-masing adalah anggota-anggotanya. Ada anggota nganggur, tidak ada fungsinya, tidak ada gunanya, jadi amputasi aja. Itu kanker, bukan anggota. Kalau anggota ada fungsinya dan harus digunakan. The Biblical Illustrator. Pada waktu seorang pendeta dan sebuah jemaat menaikkan doa ini dan dengan khidmat masuk dalam rohnya, mereka memaksudkan bahwa pada waktu Allah membangkitkan orang-orang seperti itu, mereka akan menyediakan cara atau jalan untuk membawa mereka kepada orang-orang kafir dan menyupport mereka pada waktu mereka sampai di sana. Yang ini kelihatannya minta untuk diberikan misionaris ya. Tuhan, kami mau mengadakan misi. Tidak tahu kemana, Afrika, Irian Jaya, atau mana saya tidak tahu. Kalau Tuhan berikan misionaris itu, maka gerejanya tidak bisa lalu lepas tangan. Support orang-orang ini. Sediakan cara jalan, bawa mereka orang ini ke sana,
support di sana supaya mereka bisa melayani di sana. Memang kalau gereja saya ini terlalu amat sangat kecil dalam keuangan untuk memungkinkan melakukan hal itu. Tapi seharusnya yang menyupport bukan hanya satu gereja, bisa minta tolong gereja lain. Dan kalau gereja lain itu memang gereja, bukan warung, maka mestinya mau menyupport, tidak peduli misionaris dari gereja lain. Pokoknya sama-sama benarnya, bukan gereja yang sesat. Saya lanjutkan. Pada waktu orang-orang muda mengucapkan doa ini, mereka memaksudkan bahwa jika itu merupakan kehendak Allah, mereka siap untuk menjadi pekerja-pekerja. Minta pekerja Tuhan, tahu-tahu, ya, kamu pekerjanya. Mau apa enggak? Pada waktu orang tua Kristen menaikkan doa ini, mereka menyatakan kerelaan mereka bahwa anak-anak mereka harus pergi. Saudara yang orang tua, yang punya anak, Tuhan kasih pekerja. Oke, anakmu yang tak panggil. Rela tidak anak saudara jadi pendeta? Dan pendeta yang sungguh-sungguh ya, bukan yang naik Lamborghini dan sebagainya itu ya. Itu bagi saya pendeta abal-abal. Jadi saudara, kalau berdoa ini ada konsekuensinya. Kita diberi sama Tuhan, membiayai sama Tuhan itu. Kita minta sama Tuhan, kalau Tuhan tunjuk kita sendiri, kita harus mau. Minta sama Tuhan, kalau Tuhan tunjuk anak kita harus mau serahkan. Kebanyakan orang tua Kristen tidak mau anaknya jadi pendeta. Gak, Soro jadi pendeta. Jadi bisnismen aja, kaya, enak. Jadi pendeta Soro. Dia berdoa, anaknya orang lain saja yang jadi pendeta, jangan anakku. Nanti anakku dimatiin sama Tuhan. Apa lebih baik berguna untuk Tuhan daripada dimatiin? Karena masuk poin keempat, kalau bekerja sedikit dan kita harus berdoa supaya Tuhan memberi lebih banyak pekerja. Mengapa? Banyak pekerja yang Tuhan biarkan mati syahid, dan dalam banyak kasus dalam usia yang sangat muda. Kan aneh Tuhan ya. Tuhannya bilang pekerja sedikit, minta makanya supaya diberi lebih banyak pekerja. Barang diberi lebih banyak pekerja, Tuhan biarkan mati syahid. Stefanus mati syahid, saya kira tidak dalam usia yang terlalu tua. Rasul Yakobus yang saudara Rasul Yohanes, Rasul yang pertama mati dari 11 yang tersisa. Yudas mati duluan, tapi ya ini lain, nggak usah dibicarakan. Tapi dari 11 yang setia, Yakobus mati yang pertama dalam Kisah Rasul pasal 12. Dan mengapa Tuhan biarkan banyak mati syahid? Kau sepelayanan puluhan tahun sampai tua, lalu mati. Ya sudahlah, tiap orang mesti ada waktunya mati. Kenapa? Calvin mati pada usia 55-56. Spurgeon mati pada usia 57. Luther lebih tua, tapi sebetulnya ya lebih banyak, bisa ada banyak orang mati lebih tua. Salah satu pemimpin tertinggi saksi Yehova, saya lupa namanya itu, mati pada usia 99. Kenapa yang bekerja seperti ini Tuhan berikan umur yang panjang? Pekerja yang hebat seperti Calvin mati pada usia 55, Spurgeon mati pada usia 57, dan sebagainya dan sebagainya. Ingat saudara ya, karena Tuhan memang mau orang itu mati, bahkan melalui kematian syahid, baik syahid atau tidak syahid ya. Kematian mereka seringkali justru menyebabkan pertobatan dari banyak orang, apalagi kalau itu kematian syahid, dan mengilhami banyak orang
untuk juga mau bekerja dan mati bagi Tuhan. Pernah tahu lagu I Have Decided to Follow Jesus? Seandainya saya pintar nyanyi, saya nyanyikan sekarang. Kalau saya nyanyi sekarang, saya khawatir saudara matikan HP-nya sekarang. Saudara, lagu itu latar belakangnya ada penginjilan yang dilakukan di India. Dan satu orang bertobat dengan seluruh keluarganya, istri dan 2 orang anaknya. Dan mereka tidak bisa diam, mereka memberitakan Injil. Ketua suku dari daerah itu ngamuk, bawa mereka, kerupuni, tangkap, sangkal Yesusmu, sangkal imanmu, kalau tidak tak bunuh kamu semua. Dia tidak tahu mesti ngomong apa. Lalu dia nyanyikan bait pertama dari lagu I Have Decided to Follow Jesus. Saya lihat di dalam bahasa Inggrisnya, no turning back, no turning back. Aku sudah memutuskan ikut Yesus. Tidak ada putar balik, tidak mau, ya. Dan waktu dia selesai nyanyikan bait pertama, kedua anaknya dibunuh. Saudara bayangkan ya, kalau saudara lihat anak saudara dibunuh di muka saudara, dan dipaksa sangkal. Tak sangkal istri tak bunuh. Dia nyanyikan bait kedua dari lagunya. Biarpun sendirian tetap ikut Tuhan, kira-kira begitulah. Dan selesai dia nyanyikan, istrinya dibunuh. Dan dia diancam sekali lagi, sangkal atau tak bunuh kamunya. Dia nyanyikan bait yang ketiga, salib di depan, dunia di belakang, dan sebagainya itu. Dan dia akhirnya dibunuh. Tapi saudara, kematian syahid itu mau tidak mau menimbulkan tanda tanya dalam diri orang-orang itu, ya. Kalau mereka punya otak dan punya logika, apalagi dengan pekerjaan dari Tuhan, tidak bisa tidak mereka akan tanya, kenapa gerangan orang ini rela anaknya mati, rela istrinya mati, rela dirinya mati untuk kepercayaan dia. Kecuali dalam kepercayaan dia ada sesuatu yang luar biasa. Akhirnya justru ketua suku dan seluruh suku itu malah bertobat dan menjadi orang Kristen. Jadi saudara, kematian syahid itu sering terjadi model seperti itu. Penderitaan, penganiayaan terhadap kita sebagai hamba Tuhan, apalagi kematian syahid, seringkali membuat orang-orang malah tambah melayani. Mari kita lihat Filipi 1 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini dari penjara ya, justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Kalau ada orang memberitakan Injil dengan benar, ya, bukan yang ngawur lalu serang kitab suci, nabinya, agama lain lalu masuk penjara, itu lain cerita, saudara. Saya tidak menganggap itu sebagai penginjilan yang benar. Kita tidak dipanggil untuk serang agama lain. Kita dipanggil memberitakan Kristus yang tersalib, memberitakan Injil dari Alkitab kita, dan mendorong orang untuk percaya pada Kristus. Kalau itu membuat kita masuk penjara, kira-kira orang-orang Kristen ini
Lalu waduh, menginjil masuk penjara, wes gak usah nginjil lah. Silakan kalau seperti itu, saudara. Yang Paulus alami ini waktu dia di penjara, kebanyakan, memang bukan semua kebanyakan itu ya, tapi mayoritas, kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pembenjaraanku untuk bertambah berani. Ada yang bertambah takut mestinya, tapi kebanyakan bertambah berani. Kalau ada orang dimasukkan penjara karena betul-betul nginjil secara benar, saudara bertambah berani atau bertambah takut? Kan Kisah 8, 1-4, Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Ini mati syahid Stefanusnya ya. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Dan sudah terjadi penganiayaan pada gereja. Stefanus mati syahid. Yang terjadi apa? Ayat 4 tadi yang tersebar dalam ayat 1b itu, mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Mereka saya kira kalau punya rumah harus tinggalkan rumah, lari takut, gak tahu tinggal di mana, tapi sambil tersebar, sambil mereka memberitakan Injil. Mari kita lihat ayat ini, Yohanes 12, 24 sampai 26. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Saudara, poin A, saya jelaskan teks ini ya. Ayat 24 itu sebetulnya menunjuk kepada Kristus sendiri. Dia harus mati, disalib, supaya bisa menghasilkan banyak buah orang-orang yang diselamatkan. Kalau dia tidak mau mati, tidak ada penebusan, tidak ada orang selamat. Jadi ini menunjukkan bahwa kematian Yesus merupakan satu-satunya jalan melalui mana Yesus bisa menyelamatkan kita, dan tanpa itu ia akan tetap sendirian saja. Kalau dia nak mau mati, dia tetap sendirian, dia tidak ada buah apapun. Harus mati baru menghasilkan banyak buah. Karena Petrus Komanti mengatakan demikian. Bagi orang yang tidak memahami misteri pertumbuhan, pasti terlihat bahwa penggunaan yang paling aneh untuk sebutir benih adalah dengan menguburkannya di dalam tanah. Kematian adalah jalan yang paling tidak mungkin menuju kehidupan. Itu rasanya logika kita memang mikir begitu ya. Mati kok apa gunanya, ya tambah buruk lah, tambah tidak berbuah. Tetapi pengalaman mengajar kita bahwa penghancuran atau kematian mutlak perlu untuk reproduksi atau perkembangbiakan. Bapak Menteri, berulang kali Tuhan kita menyatakan dirinya sebagai hidup dan sumber kehidupan untuk manusia. Tetapi di sini ia memberikan suatu prinsip bahwa kuasa memberi hidupnya ini disyaratkan oleh kematiannya. Kalau tidak mati dia tidak bisa berhidup. Tapi apakah teks ini berlaku hanya untuk Yesus toh? Intinya terutama ya Yesus. Tapi sekarang poin B. Kalau kita baca sambungannya, yaitu ayat 25-26, terlihat bahwa ayat 24-nya juga bisa diberlakukan untuk orang Kristen. Dan Calvin memberikan komentar sebagai berikut. Karena itu, pada saat orang saleh menderita oleh bermacam-macam penderitaan, pada saat mereka ditekan dengan keras oleh kesukaran-kesukaran dari sikon mereka, pada saat mereka menderita kelaparan atau ketelanjangan atau penyakit, pada saat mereka diserang oleh celaan, pada saat kelihatannya setiap saat mereka diliputi oleh kematian, penderitaan bertubi-tubi,
Biarlah mereka terus-menerus mengingat bahwa ini adalah suatu penaburan yang pada saatnya akan menghasilkan buah. Apakah saudara saat ini merasa saudara menderita secara luar biasa? Apalagi dengan adanya wabah. Tanpa wabah sudah menderita, tambahi wabah, tidak bisa keluar, ekonomi terpukul, saudara jenuh dengan keadaan wabah ini, banyaknya, beratnya, lamanya penderitaan ini sudah 6 bulan. Mulai tanggal 3 Maret ya, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober 7 bulan ya. April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Iya 7 bulan. Bukan 6, 7 bulan. Dan katanya masih awal tahun baru bisa mulai vaksin, dan itu bisa berlangsung setengah tahun atau 1 tahun. Berarti di rumah sajaknya ini bisa kalau 1 tahun lagi, bahkan lebih. Kalau sekarang sudah jenuh, lalu nekat nabrak, percayalah kalau masuk rumah sakit lebih jenuh. Renungkan kata-kata Calvin ini. Bersabarlah, kuasai diri. Tidak peduli setengah tahun lagi, 1 tahun lagi. Tunggu sampai sudah vaksin dan wabah sudah beres. Anggaplah semua saat penderitaan ini sebagai saat menabur. Pelayanan sekalipun kondisi susah, perbanyak pelayanan. Dan pada saatnya nanti pasti akan menghasilkan buah. Dalam pulpit commentary, satu-satunya pengayaan yang sejati, pengayaan untuk enrichment ya, apa? Saya susah mengatakan kaya ya, membuat jadi kaya ya. Satu-satunya pengayaan yang sejati adalah melalui memberi. Nah ya, pengayaan yang sejati ya. Kalau pengayaan sekuler itu tidak jadi. Pengayaan yang sejati terjadi melalui kita memberi. Satu-satunya keuntungan yang sejati adalah melalui kerugian atau kehilangan. Satu-satunya kemenangan yang sejati adalah melalui penderitaan dan perendahan. Satu-satunya kehidupan yang sejati adalah melalui kematian. Bisa aminkan dengan sungguh-sungguh dalam hati saudara, ya atau tidak? Nah, gampang aminkan ini ya. Suruh ngeri, suruh rugi, suruh hilang, suruh menderita, direndahkan, suruh mati. Tapi mau dapat yang sejati tadi itu apa enggak? Kalau William Barclay, ia sedang berkata bahwa hanya oleh kematian datang kehidupan. Adalah oleh kematian dari para martirlah gereja bertumbuh. Nah, itu jangan heran, bekerja sedikit tapi Tuhan kasih kematian martir lagi. Jangan heran. Oleh kematian dari para martirlah gereja bertumbuh. Dalam ungkapan yang terkenal, darah dari para martir adalah benih dari gereja. Tetapi hal itu menjadi bersifat lebih pribadi dari itu. Sekarang Barclay berikan penerapan yang lebih lagi ya. Kadang-kadang hanya pada saat seseorang mengubur tujuan dan ambisi pribadinya, barulah ia mulai betul-betul berguna bagi Allah. Melalui kematian dari keinginan pribadi dan ambisi pribadi, seseorang menjadi seorang pelayan Allah. Matinya diterapkan dalam kita mematikan ambisi yang tidak karu-karuan. Ambisi untuk jadi terkenal, ambisi untuk jadi orang kaya, ambisi jadi orang pintar, ambisi untuk hal-hal duniawi. Matikan. Maka baru saudara berguna untuk Tuhan. Saudara pikirkan ya,
tujuan atau keinginan atau ambisi apa yang ada dalam diri saudara? Saudara pengen jadi kaya, kepingin terkenal. Pendeta pun banyak yang kepingin jadi terkenal. Senang kalau di mana-mana kelihatan orang dikenal. Oh, Pak Budi. Saya malah tidak senang, karena rasanya kayak tidak punya privacy jadinya. Untuk jadi berkedudukan tinggi, untuk dikagumi banyak orang, untuk jadi juara di kelas atau sekolah, untuk jadi selalu nomor 1 dalam segala hal. Saudara, selama semua itu yang tujuannya untuk kemuliaan saudara, kesenangan saudara sendiri, tidak saudara kuburkan, sukar diharapkan saudara berbuah berguna bagi Tuhan. Bisakah, maukah betul-betul aminkan kata-kata ini dan berusaha matikan, kuburkan semua yang sekuler di dalam diri kita? Sekarang poin yang kelima, suatu contoh kasus yang luar biasa. Orang yang berdoa meminta pekerja, berarti dia mentaati perintah Yesus dalam ayat 2 tadi. Dan itu dia lakukan pada satu saat yang paling tidak memungkinkan. Pada saat dia mau mati syahid dengan dibakar. The Biblical Illustrator. Suatu doa untuk lebih banyak pekerja. Leonard Kaiser, seorang sahabat dan murid dari Luther. Muridnya Luther, Martin Luther, ya. Setelah dikecam atau dijatuhi hukuman oleh uskup, kepalanya dicukur dan dipakaiani dengan suatu jubah petani yang longgar, ditempatkan pada seekor kuda. Pada waktu para algojonya sedang mengutuk dan bersumpah, karena mereka tidak bisa menguraikan dari kekucutan tali dengan mana kaki tangannya harus diikat. Jadi itu ada tali dengan mana dia mau diikat, tapi tali yang bundel mau mudalin, sukar sekali sambil meso-meso ngutuk bersumpah. Ia berkata pada mereka dengan lembut, teman-teman yang terkasih, ikatan-ikatanmu tidak diperlukan. Tuhanku Kristus telah mengikat aku. Pada waktu ia dibawa mendekati tiang hukuman, Kaiser memandang kepada kumpulan orang banyak dan berseru, lihatlah panen atau tuayan itu. Oh Tuhan atau Guru, utuslah pekerja-pekerjamu. Dan lalu sambil naik ke panggung hukuman ia berteriak, oh Yesus, selamatkanlah aku. Bukan maksudnya diselamatkan dari api ya. Selamatkan maksudnya diterima Tuhan gitu ya. Ini adalah kata-katanya yang terakhir. Sekarang ini komentar Luther ya. Apakah aku ini? Apakah aku ini? Dia nilai secara negatif. Apakah aku ini? Seorang pengorban dengan banyak kata-kata, kata Luther. Pada waktu ia menerima berita kematiannya, dalam perbandingan dengan pelaku firman yang agung atau besar ini, Luther ini tokoh reformasi ya. Dia sendiri sebetulnya bukan pengkhotbah hanya dari kata-kata, bukan hanya orang yang cuma bisa ngomong. Dia rela mati juga untuk reformasi yang dia lakukan. Tapi tetap dia punya kerendahan hati. Dan waktu dia mendengar berita kematian muridnya, apa aku ini? Pengkhotbah yang cuma bisa ngomong dibandingkan muridku yang betul-betul melakukan firman. Dan pada saat seperti itu, bayangkan ya, orang mau dibakar tuh, kalau dipenggal itu mungkin paling enak, del, 1 detik terorgan.
Dibakar itu seringkali dibakar dengan api yang kecil. Bayangkan sakitnya bagaimana dan untuk waktu yang berapa lama. Bagaimana mau dibakar udah takut. Sekalipun kita yakin masuk surga kalau mati, tapi sebelum mati ini sakitnya tuh kita tetap harus nanggung. Saya tidak tahu Tuhan berikan kekuatan bagaimana untuk orang seperti itu, saya tidak tahu. Dalam saat yang menakutkan seperti itu, orang ini bisa berdoa, lihatlah panen atau tuaian itu. Ini orang-orang yang kurang ajar yang mau bunuh dia kok. Dianggap panen tuaian harus dikerjai, harus diinjili. Oh Tuhan atau guru, utuslah pekerja-pekerjamu. Betul-betul luar biasa. Kalau orang ini pada saat mau mati syahid, pada saat yang begitu menakutkan, dia mentaati perintah Yesus, berdoa minta pekerja. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara? Kita tidak sedang mau mati syahid, paling-paling kita menderita karena wabah. Maukah kita berdoa tekun, rutin, minta Tuhan memberikan pekerja-pekerja yang dibutuhkan supaya lebih banyak Injil, firman di negara kita ini, bahkan di seluruh dunia. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa Engkau sudah memimpin, menyertai, memberkati dalam sepanjang acara firman. Banyak pekerjaan memang, sangat sedikit pekerja yang serius, yang punya motivasi yang benar, mau berjerih payah dan sebagainya. Tuhan tolong berikan, kirimkan orang lebih banyak untuk Indonesia, bahkan untuk seluruh dunia, khususnya di mana Kristen itu kurang sekali dan kesesatan banyak sekali, penindasan terhadap Kristen banyak sekali. Utuslah lebih banyak pekerja-pekerja, orang yang melayani dalam segala hal, tapi khususnya orang yang bisa berkhotbah, mengajar, memberitakan Injil, menulis tulisan-tulisan, buku-buku yang bagus, melakukan debat-debat, argumentasi dan sebagainya. Ada banyak orang yang hamba Tuhan, bahkan mereka yang punya nama besar, tapi tidak mau berjerih payah sekalipun karunia-Nya ada. Tolong Tuhan pertobatkan mereka. Biarlah semua hamba Tuhan yang sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan motivasi yang benar, mau berjerih payah dan menyerahkan soal keuangan kepada Tuhan, tapi melakukan apa yang harus diutamakan, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.